죽은 거 아니잖아. 내가 이렇게 됐잖아요. 이 무슨 사람을 죽이냐. Halo guys, kembali lagi bersama Om. Kali ini Om akan membahas film yang berjudul Unlock yang dirilis tahun 2023. Film ini menceritakan seorang psikopat yang menyamar jadi tukang servis HP. Gak usah lama-lama, hayulah gaskan guys. Di awal film diperlihatkan ada sebuah ponsel yang terus-terusan digenggam oleh seorang wanita. Wanita itu pun bernama Nami. Ia sepanjang harinya menggunakan HP-nya untuk bekerja dan bersenang-senang. Lalu ketika sudah di ujung hari ia pun berniat untuk pulang menggunakan sebuah bis. Tetapi nampaknya ia pun terkena efek minuman beralkohol yang membuat ia harus ketiduran di dalam bis tersebut. Ketika sudah sampai di persimpangan rumahnya, ia pun terbangun dan ia pun langsung keluar dari bis itu. Tetapi handphone yang digenggamnya terjatuh di dalam bis. Tetapi tak lama ada seseorang yang mengambil ponselnya. Lalu pagi hari pun tiba. Diperlihatkan kepada seorang laki-laki yang sedang memasak mie untuk sarapan paginya. Laki-laki itu pun bernama Junyong. Nampaknya ia adalah orang yang menemukan HP si Nami. Karena ponsel ada padanya. Lalu tak lama ponsel itu pun ada panggilan telepon yang bernama wanita cantik atau lebih tepatnya temannya si Nami. Tetapi si Junyong menjawab telepon dari si wanita cantik dengan suara orang lain lalu. Temannya si Nami pun datang ke rumah si Nami untuk memberitahu bahwa handphonenya si Nami sudah ada yang menemukannya. Tetapi ketika si wanita cantik tersebut masuk dalam rumahnya tidak ada si Nami di rumah tersebut. Tetapi temannya si Nami pun melihat ada kaki yang keluar dari dalam meja. Lalu temannya si Nami pun memeriksanya ke dalam bawah meja tersebut dan ternyata itu adalah si Nami yang terkena efek minuman alkohol. Di sisi lain si Junyong sedang mencari informasi tentang si Nami dan siapa saja orang yang dekat dengannya melalui Instagram miliknya. Lalu diperlihatkan kembali kepada si Nami yang sedang mencari-cari ponselnya. Si wanita cantik pun menertawakan si Nami karena ia baru sadar ponselnya hilang. Lalu temannya si Nami pun memberitahu kepada si Nami bahwa ponsel sudah ada yang menemukannya. Lalu mereka pun menelpon ponselnya si Nami yang ada di si Junyong. Lalu mereka pun akan ketemuan di sebuah kafe. Lebih tepatnya kafe ayahnya si Nami. Tetapi nampaknya Siang sedang berusaha membuka sandi dari ponselnya si Nami. Lalu Sin pun berpindah kepada seorang polisi. Polisi itu pun menemukan satu mayat mutilasi yang sudah membusuk. Lalu polisi itu pun mencari-cari bukti yang lain dengan masuk ke dalam hutan. Nampaknya ia menemukan pohon blum dan di pohon tersebut ia menemukan nama yang bertuliskan nama Junyong. Lalu polisi itu pun berbincang-bincang dengan temannya. Yang ternyata si Junyong adalah anaknya dari si polisi yang sudah lama menghilang. Lalu kamera pun diarahkan kepada si Nami yang akan membantu ayahnya bekerja di kafe miliknya. Ayahnya si Nami pun memberi nasihat kepada anaknya bahwa ia harus menghentikan kebiasaan buruknya. Lalu tak lama ada sebuah telepon yang masuk, ternyata ia adalah Junyong yang menggunakan suara orang lain. Ia pun memberitahu kepada si Nami bahwa ponselnya terjatuh yang membuat ponsel itu harus dibawa ke tempat servis. Tetapi si ia pun akan mengganti rugi atas kerusakannya. Lalu si Nami pun diberi alamat oleh si Junyong yang menggunakan suara orang lain untuk datang ke sebuah tempat servis. Lalu si Nami pun sampai di tempat servis. Nampaknya si Jun yang menjadi tukang servisnya. Ia pun meminta kepada si Nami untuk meminta persetujuannya dan memberikan kata sandi ponselnya. Lalu si Jun pun memindahkan data-data ponsel si Nami ke dalam ponselnya. Ia pun memasang sebuah kamera pemantau di dalam ponselnya si Nami. Lalu tak lama ponsel si Nami pun selesai diperbaiki oleh si Jun. Tetapi si Jun pun leluasa bisa melacak keberadaan si Nami dan sedang apa si Nami. Lalu ketika sudah di penghujung hari, si Jun pun datang ke tempat kafe si Nami bekerja. Tetapi si Nami pun tidak mengenalinya. Si Jun pun memesan sebuah minuman buah plum yang tidak ada di dalam menu di kafe tersebut. Tetapi si Nami pun membuatkannya untuk si Jun. Karena pelanggan adalah segalanya. Lalu tak lama ayahnya si Nami pun datang dan melihat si Nami yang sedang berbicara dengan si Jun. Ayahnya pun menanyakan kepada si Nami apakah ia mengenalinya. Tentunya si Nami tidak mengenalinya. Lalu Sin pun berpindah kepada si polisi yang mendatangi mantan istrinya yang sedang sakit. Di sisi lain si Jun sedang mengintai si Nami yang sedang memainkan ponsel. Ketika si Nami sedang tertidur, ponsel si Nami pun terus-terusan diotak-atik oleh si Jun dari jarak jauh.
Nampaknya si Jun pun sudah mendapatkan sejumlah informasi dan tempat di mana tinggal Shinami berada. Ia pun mengetahui tentang rahasia perusahaan Shinami bekerja. Si Jun pun sepanjang harinya terus-terusan memantau kegiatannya Shinami. Lalu ketika Shinami sedang bekerja di perusahaannya, ia pun dipanggil oleh bosnya karena ia adalah seorang karyawan yang sangat berkualitas. Dan bosnya Shinami pun menaikkan gajinya. Lalu Shin pun berpindah kepada si polisi yang sedang makan bersama mantan istrinya. Ia pun menanyakan keberadaan si Jun. Tetapi istrinya pun tidak mengetahuinya. Di sisi lain si Jun datang ke rumahnya Shinami yang dimana Shinami tidak ada di rumahnya karena ia sedang bekerja. Dengan santuinya ia pun masuk ke dalam rumahnya Shinami dan menggeledah semua barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Lalu kamera pun diarahkan kepada si polisi. Ia pun nampaknya sudah mengetahui keberadaan si Jun, sontak ia langsung datang ke rumahnya. Ketika sudah masuk ke dalam rumahnya si Jun, dia pun menemukan sejumlah barang bukti yang memperkuat bahwa si Jun lah yang membuat wanita yang mati dimutilasi di awal film. Tetapi nampaknya si Jun pun sudah pulang ke rumahnya. Ia pun berniat untuk membuka kunci pintunya tetapi ia pun sangatlah cerdik karena ia sudah memasang jebakan yang membuat ia pun mengetahui ada seseorang yang masuk dalam rumahnya. Dan benar saja ketika si Jun menyelinap ke belakang rumahnya ia pun melihat si polisi atau ayahnya. Ia pun langsung mengirimkan sebuah pesan kepada ayahnya dengan sebuah foto. Sontak ayahnya pun langsung mencari keberadaan si Jun. Tapi si Jun pun sangat cerdik. Ia pun memasang sebuah ponsel di atap rumah orang yang bisa mengirim pesan dan mengirim foto dengan sendirinya. Malu ketika polisi itu pun kembali lagi ke rumahnya si Jun atau anaknya. Tempat tersebut sudah berantakan. Barang bukti di dalam rumah tersebut sudah tidak ada. Lalu si Jun pun datang ke kafenya ayahnya Shinami. Ia pun memesan minuman sari buah plum. Tetapi ayahnya Shinami pun memberitahu bahwa minuman tersebut tidak ada di tempatnya. Tetapi si Jun pun menceritakan bahwa kemarin ia sudah diberikan layanan minuman buah plum. Lalu ayahnya Shinami pun terpaksa membuatkan minuman sari buah plum tersebut. Nampaknya si Jun pun sudah merencanakan pertemuan bersama Shinami di kafe tersebut. Ia berniat membeli kaset kepada Shinami, di situ pun si Jun bersikap tidak mengenali Tsunami sejak dari awal. Si Jun pun mengaku bahwa ia bekerja di keamanan digital. Karena sudah malam ayahnya Shinami pun segera menutup kafenya dan berniat untuk pulang. Lalu ketika Shinami diantarkan ayahnya pulang, ia pun memperingati kepada Shinami bahwa harus berhati-hati kepada orang yang baru saja ia kenal. Seperti orang yang tadi di kafe atau si Jun. Bisa saja ia adalah penjahat. Tetapi Shinami membantahnya. Lalu Shinami pun pergi ke rumahnya. Yang ternyata ia pun tidak serumah dengan ayahnya. Lalu ketika Shinami sedang rebahan di dalam rumahnya, ada seseorang yang membuka pintu rumahnya. Yang ternyata itu adalah si wanita cantik atau temannya. Ia disuruh Shinami untuk kabur dari rumahnya. Tetapi Shinami pun tidak merasa melakukannya. Lalu mereka pun berbincang-bincang mengenai si Jun yang nampaknya Shinami menyukainya. Mereka pun mencari informasi si Jun. Lalu Shin pun berpindah kepada ayahnya Shinami yang baru saja selesai man. Ia pun mendapatkan chat dari Shinami yang menyuruh untuk menginstal sebuah aplikasi. Lalu akhirnya ayahnya pun menurutinya. Di dalam chat tersebut Shinami pun mengirimkan sebuah paket dan menaruh di depan rumah ayahnya. Ketika sedang memeriksa paket tersebut, ayahnya pun ada yang menikam dari belakang. Dan ternyata itu adalah si Jun yang membuat rencana semua itu. Lalu si Jun pun menyekap ayahnya Shinami di rumahnya. Shin pun berpindah kepada polisi yang menemukan 7 mayat yang terkubur di dalam hutan. Lalu pagi hari pun tiba, nampaknya Shinami pun terlambat untuk datang bekerja. Padahal di hari itu ia ada sebuah proyek besar. Ketika sedang dalam perjalanan menuju kantornya, Shinami pun melihat Instagramnya sudah ada yang hack, di mana dalam postingannya itu, ia menjelek-jelekkan nama perusahaannya yang membuat perusahaan Shinami harus mengganti rugi dalam proyeknya. Ketika sudah sampai di kantornya, Shinami pun langsung dicaci maki oleh teman-teman kantornya dan langsung dimarahi oleh bosnya. Tetapi Shinami pun berusaha untuk menjelaskan semua yang terjadi kepadanya. Tetapi nampaknya mereka pun tidak menghiraukan sedikit pun penjelasan Shinami. Malahan Shinami pun didorong keluar oleh bosnya. Lalu Shinami pun melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib.
Tetapi nampaknya polisi itu pun tidak begitu menanggapi persoalan Shinami. Karena ia tidak mempunyai bukti yang sangat kuat. Di sisi lain ayahnya Shinami sudah terbangun dari pingsannya. Ia pun melihat si Jun sudah ada di dalam rumahnya. Lalu Shin pun berpindah kepada Shinami dan temannya yang sedang berbincang-bincang di kafe milik ayahnya. Shinami pun mengingat bahwa si Jun adalah seorang keamanan digital yang berarti ada sangkut pautnya dengan pekerjaan si Jun tentunya. Lalu si Jun pun datang. Sebelum mereka mulai pembicaraannya, si Jun pun meminta minuman sari buah plum kepada Shinami. Lalu mereka pun mulai berbincang-bincang. Si Jun pun dengan banyak gayanya dia pun memberitahu bahwa ponselnya Shinami sudah ada yang mengendalikannya dari jarak jauh. Lalu karena mereka tidak menemukan titik terang, si Jun pun berniat untuk pulang saja. Tetapi sebelum pulang si Jun pun meminta kepada Shinami untuk keluar sebentar. Di luar pun si Jun pun mengompori Shinami bahwa sebenarnya ponselnya tidak ada yang menggunakannya dari jarak jauh. Melainkan ada seseorang yang menggunakan ponselnya Shinami. Sontak pikiran Shinami pun mulai teracuni oleh si Jun. Ia pun mengira bahwa temannya lah yang melakukannya. Karena rahasia perusahaan Shinami hanya temannya yang mengetahuinya. Lalu ketika si Jun sudah pergi, Shinami pun berbincang-bincang bersama temannya dan mulai menanyakan kepada temannya yang membuat temannya mulai marah kepadanya Shinami karena ia sudah tega menuduhnya. Karena sudah kesal temannya Shinami pun malahan mengaku bahwa ia sudah melakukannya. Padahal temannya tidak melakukan apapun kepada Shinami. Di sisi lain si polisi atau ayahnya si Jun mendatangi tempat kerjanya si Jun atau lebih tepatnya tempat servis ponselnya Shinami. Ketika sudah datang di tempat itu, polisi itu pun kaget karena sudah tertempel banyak sekali informasi seseorang. Lalu ketika polisi itu dan temannya sedang menggeledah tempat itu, datanglah polisi setempat yang sama akan menggeledah tempat tersebut. Tetapi nampaknya Shinami pun datang ke tempat itu. Karena layar ponsel Shinami pecah lagi ia pun berniat untuk memperbaikinya. Lalu ia pun baru tahu bahwa semua yang terjadi kepadanya ada kaitannya dengan si tukang servis atau si Jun. Lalu Shinami pun berniat untuk menjebak si Jun untuk datang ke rumahnya dan polisi itu bisa menangkapnya di rumahnya Shinami. Nampaknya si Jun pun mengganti penampilannya supaya terlihat ganteng tentunya. Lalu nampaknya si Jun pun sudah datang di depan rumahnya Shinami. Tetapi polisi itu pun langsung mengarahkan pistolnya ke arahnya. Tetapi ketika polisi itu melihat mukanya si Jun ternyata ia bukan si Jun atau anaknya polisi itu. Berarti dari awal film yang sudah menghancurkan hidupnya Shinami namanya bukan si Jun atau anaknya si polisi. Melainkan psikopat yang terus-terusan bersandiwara. Lalu si polisi itu pun masuk ke dalam rumahnya Shinami atau lebih tepatnya di luar rumah. Tetapi polisi itu pun mendapat telepon dari atasannya yang mengira bahwa mayat-mayat yang ada di hutan itu adalah ulah anaknya atau lebih tepatnya si Jun yang sudah menghilang. Lalu Shinami pun berniat untuk mengganti ponselnya supaya tidak disadap dari jarak jauh. Karena polisi itu pun khawatir dengan keadaan Shinami, polisi itu pun mengantarkan Shinami ke tempat ayahnya tinggal. Ketika sudah sampai di rumah ayahnya, Shinami pun diberikan kartu nama supaya kalau ada terjadi apa-apa ia bisa menghubunginya. Lalu tak lama Shinami pun masuk ke dalam rumah ayahnya. Ia pun melihat ayahnya sudah tertidur di dalam kamarnya. Tetapi ketika Shinami sedang rebahan dan sedang memainkan ponselnya, tiba-tiba si kopet itu pun ngechat kepada Shinami. Ia pun sudah mengetahuinya bahwa Shinami sudah mengganti ponselnya. Lalu Shinami pun disuruh menelpon nomor tersebut. Tetapi suara dari nada dering nomor tersebut ada di lantai 2. Ketika Shinami mengecek ke kamar ayahnya, ternyata ayahnya tidak ada di sana. Lalu tak lama ponsel Tsunami pun memotret dengan sendirinya. Yang ternyata psikopat itu sudah memasang pengintai yang sama di dalam ponsel tersebut. Lalu Shinami pun pergi ke ruang tamu. Dan ia mendengar suara ayahnya yang memperingatinya di dalam mobil sewaktu mengantarkannya. Lalu tak lama datanglah psikopat atau si Jun yang kita sebut dari tadi padahal bukan si Jun. Ketika Shinami pun berniat akan membunuh psikopat. Tetapi ia pun mengancam Shinami akan membunuh ayahnya yang sudah disekap. Psikopat itu pun menyuruh Shinami untuk mengirimkan SMS kepada polisi yang tadi untuk tidak datang ke tempatnya. Lalu Shinami pun menanyakan kenapa ia melakukan semuanya kepadanya. Lalu psikopat pun menjawab dengan santuy karena ia sudah menemukan ponsel Shinami.
Lalu psikopat itu pun masuk ke dalam kamar mandi karena ia kebelet pipis. Shinami pun langsung berniat untuk menusuknya. Tetapi ketika Shinami mengintip di celah pintu kamar mandi, ia pun melihat ayahnya sudah direndam setengah badan oleh psikopat dan ditodong sebuah pisau. Karena tidak ada pilihan, Shinami pun melakukan apa yang diperintah oleh psikopat. Shinami pun langsung diikat oleh psikopat. Tetapi karena tidak ada yang mengirim pesan kepada ponsel ayahnya, psikopat pun malah akan merendam ayahnya. Lalu Shinami pun langsung mengeluarkan kata-kata tidak patut untuk ditiru kepada psikopat. Dan ia pun meminta maaf kepada psikopat supaya ayahnya bisa selamat. Shinami pun akan melakukan apa saja demi ayahnya. Tetapi psikopat pun malah memasukkan Shinami ke dalam bak mandi tersebut, yang membuat ayahnya terendam di bawah. Dengan santainya psikopat pun langsung memotret Shinami dengan ponsel miliknya Shinami. Lalu foto itu pun dijadikan wallpaper di ponselnya Shinami. Ketika Shinami dan ayahnya sedang sekarat di dalam bak mandi, psikopat pun keluar dan melihat kartu nama polisi itu. Ternyata di dalam kartu nama tersebut ia pun menyuruh Shinami untuk mengirimkan pesan jika terjadi apa-apa. Sontak yang membuat psikopat pun langsung sangat was-was karena tadi sudah mengirimkan pesan kepada polisi itu. Dan benar saja polisi itu pun datang dan langsung masuk ke rumahnya Shinami. Ketika psikopat akan menusuk, ia pun ditodong pistol oleh ayahnya si Jun. Dan langsung menghajarnya. Terlihat Shinami pun masih bernapas di dalam air dan psikopat pun sudah babak belur oleh si polisi. Si polisi itu pun menanyakan kepada psikopat di mana anaknya berada. Tetapi psikopat itu pun malah mengaku ia adalah anaknya, sambil merengek kesakitan. Di sisi lain polisi yang satunya lagi sedang berusaha untuk menyelamatkan nyawa ayahnya Shinami. Karena psikopat terus-terusan didesak oleh si polisi, dia pun memberitahu petunjuk di dalam kopernya. Dan ternyata anaknya si polisi atau si Jun sudah mati. Dan foto anaknya polisi pun sudah dijadikan wallpaper di dalam ponselnya. Sontak yang membuat si polisi itu pun sangat terpukul. Ia pun berniat untuk membunuh psikopat. Tetapi ia pun tidak terlalu berani untuk membunuh seseorang. Di sisi lain Shinami pun baru sadar psikopat masih ada. Ia pun langsung bergegas untuk bangun dan membawa pistol untuk menghampiri psikopat. Lalu Shinami pun langsung menembak perutnya psikopat. Dan untungnya ayahnya Shinami berhasil terselamatkan. Lalu Shinami pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih maksimal. Lalu di esok harinya, berita langsung bersebaran di mana-mana, yang memberitahukan bahwa masyarakat sipil harus lebih hati-hati dengan menggunakan ponselnya. Lalu di akhir film Shinami dan ayahnya dan temannya pun sudah mulai akrab kembali. Dan film pun selesai. Pesan yang kita ambil dalam film ini, berhati-hatilah kita dalam menggunakan ponsel dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bahaya bisa datang dari manapun. Apalagi zaman sekarang semakin sangatlah gampang dalam mengakses apapun. Dan di akhir kalimat Om ucapan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir.